Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua pun senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah atas segala wabah yang sedang menyerang negeri kita ini, yaitu wabah COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai corona. Dan kita pun sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir supaya kita pun dapat beraktivitas secara normal kembali. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan ketiga atau keempat, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang 12 prinsip dasar animasi. Dan sebelum membahas tentang prinsip dasar animasi, seperti biasa marilah kita sama-sama bermurojaah terlebih dahulu. Adapun murojaah yang kita baca pada pagi hari ini adalah surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, semoga yang membaca ataupun yang hanya sekedar mendengarkan supaya dibalas amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja masuk ke materi. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian animasi serta macam-macam animasi menurut teknik pembuatannya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pertemuan keempat kali ini kita akan belajar atau membahas tentang 12 prinsip dasar animasi. Kemungkinan saya akan membahas 6 prinsip terlebih dahulu, kemudian di minggu selanjutnya baru kita bahas tentang 6 prinsipnya lagi. Jadi saya bagi 2 part. Satu part yaitu 6 prinsip dan satu part laginya ialah 6 prinsip. Prinsip dasar animasi ditemukan pada tahun 1930. Ditemukannya sebuah prinsip dasar animasi itu oleh Thomas and Ollie Johnson, adalah tokoh animator yang memberikan 12 prinsip animasi pada film animasi produksi Walt Disney. Dengan prinsip dasar tersebut, animasi menyampaikan suatu konsep yang kompleks, menjadi menarik secara visual dan juga dinamik, sehingga animasi terus berkembang hingga saat ini. Artinya, sebuah prinsip dasar animasi itu tujuannya agar si animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks, menjadi menarik. Tujuannya seperti itu. Kenapa dibuatnya sebuah prinsip dasar animasi? Ada 12 prinsip dasar animasi menurut Thomas and Ollie Johnson. Yang pertama ada squeeze and stretch, yang kedua anticipation, kemudian ada staging, ada strike ahead and pose to pose, kemudian follow through and overlapping action, slow in, slow out, arch,
secondary action, timing, solid drawing, appeal, and yang terakhir adalah exaggeration. Nah, seperti yang tadi di awal saya katakan, kita akan bahas tentang atau hanya 6 prinsip dasar terlebih dahulu, kemudian dilanjut 6 prinsip dasar di minggu depannya. Yang pertama ada squeeze and stretch. Sesuai dengan namanya, squeeze and stretch itu adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Squishy ya, kalau squishy itu kan lembut, sedangkan stretch itu kan suatu benda yang kuat. Ketika kita banting ya bola itu kuat. Nah, jadi ketika kita membuat suatu animasi, nanti sebuah benda itu harus jelas tuh permukaan sebuah bendanya. Dia berbentuk squeeze atau stretch. Nah, pada dasarnya ketika sebuah benda yang permukaannya empuk saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuknya. Sementara sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya seperti apa? Seperti mungkin pantulan bola. Ketika kita menggerakkan suatu objek, objeknya itu adalah bola. Ketika bola itu mantul ke tanah, otomatis si bola itu berubah skalanya. Jadi terlihat seolah-olah benda itu empuk, tidak stretch. Itu contoh kecilnya. Sedangkan beda dengan benda yang permukaannya keras. Ketika menghantam benda lain, bentuknya tetap dan tidak berubah. Contohnya apa? Biasanya buku jatuh, ya bentuknya tidak bakal berubah. Seperti itu juga. Itu sebuah contoh dari squeeze and stretch. Nah, ini sebuah contohnya. Ketika kita memantulkan sebuah bola, kalau emang bolanya berbentuk squash, otomatis dia berubah ukuran seperti ini. Jadi terlihat seolah-olah kita yang hanya melihat atau penonton yang hanya melihat merasakan bahwa objek itu tidak keras, objek itu mempunyai kelenturan, jadi tidak begitu keras. Sedangkan ketika bolanya seperti ini, otomatis penonton pun beranggapan, ternyata bolanya keras, ternyata bolanya sangat kuat. Mungkin ini bola-bola bowling ya, ketika dijatuhkan tidak ada perubahan bentuk. Kemudian sama halnya dengan pembuatan objek karakter. Ketika karakter kita dibuatkan seperti ini, squishy, ini lava ya, animasi lava, sebuah atau penonton pun bakal merasakan seperti apa bentuknya. Jadi penyampaian sebuah animasinya sampai kepada penonton. Yang kedua ada anticipation. Adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Nah, antisipasi ini biasa digunakan sebagai transisi dari dua major action, misal di antara posisi berdiri dan berlari. Nah, yang dimaksud dengan dua major action adalah contoh ketika kita ingin menggerakkan suatu karakter orang yang tadinya berdiri menjadi duduk. Nah, major action yang pertama itu adalah berdiri. Sedangkan dua major yang lainnya ialah dia duduk. Nah, itu dinamakan dua major action. Atau bisa dikatakan posisi berdiri dan berlari. Yang tadinya berdiri, kemudian berlari. Biasanya sering sekali kita jumpai di animasi-animasi Tom and Jerry ketika dia ingin berlari, tangannya diayunkan ke belakang dulu, baru kemudian lari itu si Tomnya atau si Jerry-nya. Nah, itu bisa dinamakan dengan anticipation.
sebuah prinsip di mana animator memberikan tanda bahwa penonton mengenai apa yang dilakukan oleh si karakter. Itu ya contoh kecilnya seperti itu. Kemudian ketika ingin lompat, biasanya kan si karakter tidak mungkin langsung lompat dulu, jongkok dulu baru lompat. Nah, itu yang dinamakan dengan anticipation juga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kecilnya terkait dengan anticipation. Nah, ini contohnya si Donald Duck ingin berlari, dia pasti kan kayak gini dulu nih kalau di animasinya. Nah, ini dinamakan anticipation. Ancang-ancang sebelum berlari. Dari gambar di samping, kita sudah bisa menebak dengan pasti apa yang akan dilakukan oleh si Donald Duck. Dia akan berlari. Inilah yang dimaksud sebagai anticipation, sebagai transisi dari dua major action. Dalam kasus ini berdiri dan berlari sehingga penonton tahu apa yang akan dilakukan oleh si karakter tersebut. Jadi walaupun belum gerak, kita sebagai penonton atau nanti kalian membuat suatu animasi, penonton tahu dia akan lari nih. Nggak mungkin dong kayak gini dia akan tiduran, itu kan nggak mungkin. Jadi itu yang dinamakan dengan anticipation. Oke, selanjutnya yang ketiga ada staging. Apa itu staging? Di dalam mengaplikasi prinsip animasi, bayangkanlah setiap gambar dalam animasi kita itu adalah sebuah penampilan di panggung yang mana kita sebagai direktornya atau sebagai produsernya, sebagai tata kelola panggungnya yang harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna pada para penonton. Kemudian, hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, setiap ekspresi, setiap rasa, setiap mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah staging yang salah ya. Staging yang salah dan ini adalah staging yang benar. Di mana bisa terlihat salah dan benarnya. Contoh si kuning, si karakter kuning dan karakter merah marun ini, ketika dia stagingnya salah, penghadapannya salah, tidak jelas melihatkan sebuah gerakan, ekspresi, dan rasa, kita beranggapan bahwa si yang kuning ini bertanya kan, saya salah apa? Gitu. Dan ternyata yang merah ini seolah-olah dia yang sedang marahnya. Tapi pada kenyataannya, ketika kita melihat dari sudut pandang yang benar, ternyata si karakter kuning yang sedang marah. Dan dia yang sedang seolah-olah emang dia bersalah, sedang menutupi kesalahannya. Nah, ini yang dimaksud dengan staging. Memastikan bahwa setiap gerakan, setiap ekspresi, setiap rasa dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak boleh sampai disalahartikan oleh penonton. Itu yang disebut dengan staging. Kemudian contoh lainnya adalah ini, seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Walaupun gambarnya hanya sebatas siluet, tapi ketika kita memberikan efek staging atau prinsip staging, pasti bakal terlihat rasa yang sedang mereka rasakan berempat ini apakah senang, apakah sedih, apakah gembira, dan lain sebagainya. Ketika ada lampu ini kan otomatis seolah-olah dia menemukan sebuah ide. Saya punya ide. Artinya kita pun merasakan bahwa suasana di sini sedang senang, bahagia, mendapatkan ide. Nah, itu salah satu contoh lain dari si staging. Yang keempat adalah strike ahead and pause to pause. Yang pertama adalah strike ahead.
Metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana gambar awal sampai dengan gambar akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Yang termasuk dalam prinsip ini adalah dalam gerakan gambar in between atau gambar di antara dua key pose, perubahan volume, ukuran proporsi, bahkan juga bisa berupa gerakan yang lebih liar dan spontan. Nah, ini yang dinamakan dengan pose to pose. Metode menggambar secara berurutan, artinya gambar ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ketika kita animasinya banyak, itu yang dinamakan dengan pose to pose. Dalam gerakan gambar in between atau gambar di antara dua key pose, yang dinamakan in between yang pernah kita jelaskan di pertemuan pertama, silahkan kalian buka-buka lagi. Apa itu in between? Kemudian yang akan saya jelaskan adalah dua key pose, dua kunci pose. Biasanya dua key pose ini berada di pose yang pertama dan pose yang terakhir. Nah, dari gerakan yang pertama sampai ke akhir ini dinamakan key pose. Sedangkan yang lainnya, gambar-gambar yang lainnya dinamakan sebagai in between. Itu yang dinamakan strike ahead and pose to pose. Dan kelima ada pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antara keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan. Satu, yaitu waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Kekurangannya adalah gambar tidak konsisten karena dikerjakan oleh banyak orang. Perbedaannya pada pose to pose dan strike ahead, jika strike ahead dia satu yang menggambarnya, hanya satu animator, jadi gambarnya pun ya tidak bakal berubah. Sedangkan ketika pose to pose dia melibatkan orang banyak dan gambarnya pun tidak konsisten karena dikerjakan oleh orang banyak. Itu perbedaan antara pose to pose and strike ahead. Kemudian yang terakhir ada follow through and overlapping action. Apa yang dimaksud dengan follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Itu contohnya follow through. Kemudian ini ada gambar kelinci yang sedang melompat. Ketika kelinci melompat dan berhenti, nanti si telinganya itu mungkin masih bergerak. Nah, itu yang dinamakan follow through. Suatu bagian tubuh tertentu tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Kemudian orang yang lagi diam, kemudian rambutnya terkena angin atau jaketnya terkena angin, itu bisa dinamakan dengan follow through dan lain sebagainya. Sedangkan untuk overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang menyilang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului, overlapping kan mendahului. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Nah, contohnya ayunan kaki dan ayunan tangan dan langkahan kaki. Itu merupakan rangkaian gerak saling silang menyilang. Itu bisa dinamakan dengan overlapping action. Paham ya tentang overlapping action? Atau gelengan kepala. Ketika kita menggelengkan suatu kepala ke kiri, otomatis rambutnya bakal geraknya ke kiri atau ke kanan? Pasti ke kanan ketika rambutnya panjang. Nah, itu yang dinamakan overlapping action, gerakan saling silang menyilang. Kemudian ketika
kita lagi membuat suatu animasi yang menyetir sebuah perahu atau kapal laut. Ketika kita ingin belok kiri, nanti kita jangan sampai salah membelokkan si karakter yang nyetirnya malah ke kiri. Sedangkan aslinya ketika perahu ingin ke kiri, kita memutarkan setirnya adalah ke kanan. Nah, itu yang dinamakan dengan overlapping action, gerakan saling silang menyilang. Oke, itu 6 prinsip terlebih dahulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kita bahas 6 prinsip lagi. Total ada 12 prinsip dasar animasi, dan semoga kalian memahami apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar animasi. Tujuannya adalah agar kalian ketika nanti membuat suatu project animasi, kalian tahu nih prinsip-prinsipnya. Artinya kalau sebuah prinsip kan hal yang harus ada dalam pembuatan sebuah animasi. Jadi minimal ada tuh si prinsip 3 atau 5 si prinsip yang ada pada animasi yang nanti kalian buat. Tuh mungkin pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, silakan kalian catat materi hari ini, kemudian rangkumannya bisa kalian kirim ke saya sebagai nilai tambahan untuk kalian. Dan terima kasih sudah mengikuti mata pelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.